Silakan, Pak. Ini aku beri suaranya. Pakai ini. Timur. Timur. Sudah bisa dengar, Pak? Sudah, Pak. Silakan. Bisa dengar? Bisa? Sudah, Pak. Bisa. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pagi ini kita akan mulai sharing integrated farm, di mana apa yang kita sampaikan ini merupakan hasil research, hasil penelitian sejak tahun 93, dan kemudian kita sampaikan dengan bentuk yang paling praktikal. Ya, saya mulai dengan slide pertama. Mas Darmono, suaranya nggak keluar ya? Baik, bisa didengarnya? Ya, baik. Jadi overview saya pertama adalah tentang bagaimana kondisi tanah di Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita mulai dari tahun 60 ini ya, maka waktu pertama itu tanah jelas masih dalam kondisi alami sehat, di mana kita bisa melihat kondisi dan kemudian menghasilkan, kalau kita ambil misalkan padi, kita menghasilkan 10 ton per hektar, terus kemudian ditambah dengan pupuk yang didesain sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu urea dan NPK, maka bisa naik dari tahun ke tahun. Dan kita mencapai puncaknya itu tahun 84-an, ketika kita swasembada pangan, dan swasembada itu ditujukan dengan produksi kita yang memang benar-benar melimpah. Dan itu diakui oleh Badan Dunia PAO. Jadi, apa yang terjadi pada saat mencapai puncak itu, kondisi lingkungan dan kondisi tanah kita, kemudian pupuk yang didesain dari pabrik tadi, itu bisa sinkron. Tetapi apa yang terjadi setelah tahun 84 ini? Kita lihat, kita mengalami decreasing. Sampai tahun sekarang, 2020 di sini, dan kondisi tanah kita benar-benar dalam kondisi yang memang bisa dibilang sakit. Indikatornya bisa apa saja, silahkan, misalkan pakai pita, atau panen kita yang merosot. Barusan kemarin, minggu-minggu kemarin, panen di daerah Pantura dapat 4, 5, 6 ton, itu udah bagus. Saya sendiri juga hanya panen 6 ton, 5 ton. Ya sekitar itulah. Nah, persoalannya adalah bagaimana sekarang kita ini mengembalikan ke kondisi yang semula. Yaitu harus naik. Padahal yang kita tangani itu di Indonesia ini ada kurang lebih 10 sampai 12 juta hektar.
Itu untuk sawah produktif. Belum yang lain. Ya, caranya gimana untuk menaikkan itu? Nah, salah satu yang paling bagus dan mudah itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan organik. Ada yang mengatakan bahwa untuk menaikkan lagi ini, penyihatan itu per hektarnya itu bisa diberi misalkan 18 ton, 20 ton bahan organik. Ada yang mengatakan, oh enggak cukup, lebih. Tentu variasinya bisa macam-macam karena itu tergantung daripada tingkat kekritisan dari sawah kita. Tapi apa yang saya coba ternyata 20 ton itu enggak cukup. Dia perlu lebih dari itu. Bahkan bisa lebih dari 30 ton. Kalau itu cairan, itu bisa mencapai 40 sampai 50 ton organik. Itu baru bisa dikatakan sehat. Jadi sejumlah materi itu harus kita tanamkan di lahan di mana kekritisan itu terjadi agar terjadi proses penyehatan dengan bantuan material organik. Baik, berikutnya. Apa yang menjadi ya, Mas? Halo? Suaranya nggak kuat? Ya, bisa. Ya. Oh ya, baik. Ya, baik. Saya nggak bisa pakai mic. Ya. Ayam. Ya. Baik. Ya. Ya, udah Pak, udah bisa Pak sekarang Pak. Baik. Slide ke-1, baik saya ulang. Jadi apa yang terjadi itu adalah dari semenjak tahun 60 itu kita memberikan pemupukan dengan bahan pupuk kimia, kemudian kita mengalami penaikan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun sekarang, tahun 2020, di tahun 2019 saya tulis. Kemudian bagaimana mengembalikan ini? Ternyata cara yang paling bagus dan paling murah adalah dengan memberikan material organik. Jadi material organik ini akan membantu kita untuk menyehatkan, membuat kondisi tanah kembali lagi dengan mudah, murah, dan tentu bisa terjangkau oleh para petani. Nah, inilah yang akan kita sampaikan bagaimana kemudian kita ini barengan membenahi apa yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan, ya. Baik, saya akan tunjukkan Ya. sekarang. Ya, saya akan tunjukkan slide berikutnya ini. Ya, kalau ini di sawah sakit, kamera. Ya, baik. Saya akan tunjukkan padi yang baru pertama kali kita beri pupuk organik, tetapi anakannya
bisa kembali seperti semula. Sampean lihat di slide. Sampean lihat di slide. Ya. Minta tolong Pak Host, minta dipin Sri Darmono 2. Sri Darmono 2 supaya bisa lihat semua. Bisa? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa lihat? Di Sri Darmono 2. Bisa Pak, bisa Pak. Kita lihat di sini. Bisa. Ya, baik, udah muncul. Jadi ini adalah sawah yang telah kita improve dengan pupuk organik versi kita, pupuk organik cair dari benar-benar dari kandang kita, kandang sapi, kandang domba, kemudian kita proses, kemudian kita berikan, dan jumlah anaknya ini bisa mencapai 100. Saya ulang, jumlah anakannya itu bisa mencapai 100 anakan. Gitu, 100 anakan. Padahal kalau pakai pupuk kimia hanya bergerak di 20, 25, 30 tadi di slide pertama tadi. 40, gede-gedenya 50. Tetapi ternyata kemudian kita berikan ini, maka itu akan menjadikan dia sehat kembali dengan memberikan pertumbuhan anakan sampai 100 anakan. Plus, Nyun ini sewu yang Mas saya tunjukkan Darmono. kepada rekan-rekan semua. Selama dia tumbuh, inilah hasilnya. Maaf, kamera. Tunjukin belotnya. Belot. Ya, Nggak itu kelihatan Mas Darmono. Belot. Baik, belot. Ada hasil di dalamnya, ada belot. Ada ikan gabus. Ikan gabus belakang. Ya, itu jumlah beratnya 2 kilo. Sebelahnya lagi bisa ikan nila ataupun ikan yang ada endemik di situ. Artinya, saya ingin mengatakan pada rekan-rekan semuanya bahwa di tempat itu, di samping kita melakukan perbaikan tadi dengan pupuk organik tadi, yang tumbuh adalah karbohidrat, di situ ada protein. Saya ulang, di situ ada protein. Bagaimana itu mungkin? Marilah kita nanti bahas di slide berikutnya. Saya tunjukin hasilnya. Jadi ada, saya ulang, ada padi, ada protein, terus kemudian ada glukosa. Saya tunjukin. Ya, yang saya pegang ini. Yang saya pegang ini, kalau kelihatan di layar, ini adalah rumput Taiwan yang mengandung glukosa, sukrosa. Dia tumbuh hanya 49 hari, itu sampai tinggian hampir 4 meter. Ya, 3 meter minimal lah. Kalau saya memandang sekarang, saya menuju ke kebun, kamera nggak nyampe ya. Itu, kamera nyampe nggak? Coba. Wah, betul nyampe, kameranya kurang canggih. Kameranya kurang canggih. Jadi, kita bisa menumbuhkan, kalau yang pertama tadi karbohidrat tumbuh, oh kelihatan. Karbohidrat tumbuh, protein tumbuh, satu lagi sukrosanya tumbuh. Tolong dicatat, ada 3 reaksi yang paralel bersama-sama. Saya tunjukkan, sebentar operator saya, Mbak, kangkungnya diambil, kangkungnya dicabut dari kebun kita. Saya akan tunjukkan kangkungnya, yang di off nanti silahkan penjenengan semua makan kangkungnya, kangkung dari organik. Tolong, yang off. Jadi peserta off
langsung makan. Jadi peserta off nanti apa yang ada di kebun, apa yang ada di kami, nanti kemudian kita live proses, kemudian kita cicipi bareng. Baik. Jadi saya ingin mengatakan setelah perbaikan terjadi, maka ada proses lain yang tidak hanya untuk tumbuhan, tapi juga untuk hewan. Kemudian juga ada tanaman keras. Saya akan tunjukkan. Nyun sewu, nangkanya bawah sini, nangkanya. Nangkanya disut, nangkanya disut, nangkanya disut kemudian dibuka. Nangkanya disut itu udah ada dibuka. Ya, nangkanya disut, ya. Ya. Ada nangka dibuka itu. Yes. Rasanya nanti yang off silakan nanti dimakan. Kemudian ada nanas. Nanas. Ya, itu adalah nanas. Yang di botol adalah nanas yang diperes. Ya, nanti diperes bareng sama kangkung. Kemudian dijual. Halo Mbak Ani, kalau Mbak Ani di Serpong ngikutin, beliau bisa digabung di sini antara buah dan hidroponik jenengan. Baik, berikutnya ada pisang. Tentunya rekornya pisangnya adalah tidak segitulah. Rekornya kami adalah pisang itu satu tundun, satu batang itu bisa mencapai lebih dari 600 pisang. Jumlahnya eksaknya 700 sekian. Oke, satu tandan. Jadi, apa yang menyebabkan itu semua, tentunya adalah senyawanya lah. Yang membuat ini semua lah. Ya, marilah kita nanti bareng-bareng untuk memperhatikan bagaimana reaksinya. Baik, saya kira pengantarnya itu slide saya ketiga. Sekarang kita pada slide berikutnya. Cukup. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Lagi slide berikutnya. Oke, lagi. Ya, sekarang inilah saya ingin mengatakan inti daripada pembicaraan kita. Ada 3 hal, yaitu adalah financer, breeder, arranger. Yang biasa, yang tradisional hanya financer, breeder. Kalau kita punya uang, beli lahan. Punya uang, beli domba. Punya uang, beli sapi. Nggak melibatkan arranger. Nggak melibatkan arranger. Yang terjadi apa? Hasilnya pasti hanya sesuai dengan kehendak alam tanpa ada kontrol kita. Maka hal demikian kita sebut dengan open loop. Begitu ada disturbance, kabur sendiri. Maka kalau kita ingat pelajaran kita di TPB dulu, pelajarannya di TPB dulu, maka open loop ini yang harus kita kerjakan jadi closed loop dengan melibatkan arranger. Nah, ini. Jadi dana yang kita tanam itu ada jaminannya dari arranger ini. Tapi setidak-tidaknya kalau nggak terjamin, ada improve-nya, ada perbaikannya. Apa yang dilakukan oleh arranger, inilah menurut saya bidang engineering sangat berperan sekali. Oh bentar, ini Kun Sewu. Saya hanya tunjukkan, ini kangkungnya yang baru diambil dari kebun kita. Gak ada setitik pun bahan kimia. Peserta yang di sini nanti langsung makan cah kangkung ya. Ya, baik. Sudah? Saya kembali. Jadi tugas arranger ini adalah satu, memberikan awalan.
Kalau itu sapi, domba, kalau itu hewan, maka kita pakai semen beku, sperma beku, embrio beku, atau apapun namanya yang itu sifatnya terkontrol. Nggak boleh kawin alami, ya di mana tidak ada jaminan bahwa nanti bibitnya bagus. Artinya, ternak yang kita pelihara di kandang kita, itu kalau itu sapi, bapaknya harus ketahuan. Ibunya ketahuan. Bapaknya, bapak berarti kakeknya harus ketahuan. Neneknya harus ketahuan dari bapak. Dari jalur bapak. Dari jalur ibu juga begitu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Ini pertama. Jadi yang harus ini adalah ada garansi tentang input, yaitu hewannya harus bergenetik unggul di dalam sistemnya. Ini untuk membentuk closed loop system. Jadi, kenapa kita persyaratkan itu? Kenapa arranger harus mengerjakan itu? Kalau tidak ada jaminan. Bagaimana mungkin ternak atau sapi yang kita pelihara hanya panen misalkan 300 kilo, tidak ada jaminan panen bisa mendekati 1 ton, yang sekarang di atas 1 ton, yang terakhir yaitu dengan Belgian Blue. Maka oleh karena itu, ini harus diinput, harus ada garansi yang dilakukan oleh arranger. Kami dalam pelaksanaan bekerja sama dengan BIP, Balai Inseminasi Buatan. Ya, mau sapi potong, sapi perah, domba potong, domba perah, di sana ada. Tetapi kalau misalkan kita belum terjangkau itu, kita juga bisa melakukan, yaitu dengan membawa semen beku itu dengan disimpan dalam termos nitrogen cair. Baik, berikutnya. Setelah bibitnya ok, maka dalam proses harus ada technical support untuk menjamin kelangsungan bahwa ternak itu mortality-nya mendekati 0. Mendekati 0. Kalau bisa diusahakan 0 walaupun sulit. Tapi setidak-tidaknya kalau kita melihara 100 ekor, ya mati, mau bolehlah mati. Tapi sebelum mati kita bisa misalkan potong dulu, kemudian kita bisa proses. Jumlahnya jangan lebih daripada 3%. Nah ini technical support. Bagaimana? Kalau kita tidak mempunyai input yang bagus tadi, tidak mungkin dalam technical support tadi, kita tidak ada jaminan bahwa ternak kita bisa selamat. Kalau kita beternak 100 ekor, ya diusahakan 100 ekor panen. Misalkan di tengah jalan sakit, atau ada apa-apa, maka kita harus action, bahwa sebelum terjadi fatal, misalkan mau mati, maka kita sudah bisa potong. Kemudian kita bisa sampaikan. Sebentar. Tim dapur, silakan dimasak, ya. Ya, sebentar lagi, ya. Biar ditunjukkan sama peserta. Baik. Berikutnya. Yang berikutnya adalah ini. Adalah pada vokasi pakan. Saya ingin mengatakan, di dalam proses tadi, kenapa kita ada ikan, sebenarnya ada bebek, saya lupa nunjukin, prinsipnya ada unggas. Buat teman-teman biologi, ada jurusan biologi di sini. Buat teman-teman biologi, unggas tadi adalah sebagai sumber fosfat. Ya, organiknya fosfat. Buat teman-teman biologi. Jadi, apa yang terjadi di dalam vokasi pakan ini, maka di dalam proses ini, di dalam breeding ini atau di dalam feedlot ini, maka kita harus
memproses apa yang menjadi keluaran daripada breeder ini menjadi pakan bagi hewan lain. Jadi dalam bahasa yang sederhana sekarang yang terkenal, kita harus menghasilkan maggot, kita harus menghasilkan cacing, kita harus menghasilkan hewan-hewan tingkat rendah untuk hewan-hewan tingkat tinggi berikutnya. Begitu. Jadi, vokasi pakan ini adalah untuk mensupport kehidupan yang akan menjadi protein, jalur protein. Jadi kalau yang atas, yang awal tadi adalah jalurnya karbohidrat, 2 jalur protein. Nah, yang keempat dan kelima ini adalah yang suka ditanyakan pada orang-orang bagaimana pengendalian hamanya. Disinilah terjadi proses kesetimbangan di dalam lahan kita atau ekosistem kita, yaitu dengan organic fertilizer atau pestisida organik. Ya, baik. Berikutnya, jadi saya ulang, setidak-tidaknya di Arranger Scope ini cakupan bioteknologinya dari input, proses, sampai ke output, yaitu market guarantee. Saya terinspirasi salah seorang teman kita, kalau bisa farm kita ada horizontal integration, bisa juga dengan vertical integration. Jadi horizontal integration ini. Nah, jadilah ini. Jadi di dalam farm kita, isinya itu hasilnya kurang lebih tidak hanya pedet, tidak hanya sapi, tidak hanya domba, tapi hasil pupuk, tapi hasil pestisida, pakan unggas, gas metana, pakan ikan, dan bibit beku. Jadi keseluruhan ini, elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang saling berkaitan membentuk suatu proses yang terkontrol oleh pihak Arranger. Saya menyarankan pada teman-teman yang baru nanti mengaplikasikan, setiap elemen ini hendaknya dilakukan tes laboratorium. Baik, untuk selingan, kita cah kangkungnya dulu. Monggo. Ya, cah kangkungnya dulu. Silakan. Kamera. 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 Ya, cah kangkung dulu. Silakan, ya. Silakan, ya. Ya. Ayo, silakan. Sebentar dulu. Ya, silakan. Baik, langsung dibalik-balik. Langsung dibalik. Ya, langsung dibalik. Dan langsung kita makan oleh yang offline. Ya, inilah cah kangkung organik. Ya, selingannya ini. Nyun sewu. Yang offline, silakan langsung mencicipi cah kangkung organik. Monggo, silakan. Monggo, Pak. Oh, monggo Pak Eri. Pak Eri ini alumni Undip. Sekarang dari UI. Dari UI. Baik, silakan. Ini makanannya Monggo juga dari ya. Dicoba Silakan. ya. Mas. Ini adalah saya yang ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi proses paralel tadi benar adanya. Terus ini Pak, ya. Bagaimana? Banyak. Ya, monggo. Ya, silakan. Ya, kurang banyak. Kurang banyak. Ya, kurang banyak. Ya. Ya, jadi saya ingin mengatakan apa yang menjadi outputnya adalah harus ada garansi. Itu tadi. Garansi rasa, garansi konsumen,
itu harus terjadi. Silakan, Pak, monggo Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya. Baik, kembali ke materi. Kembali ke materi. Kembali ke materi. Mana? Ya, slide berikutnya. Baik, kembali ke materi. Bahwa hasilnya di cash in kita tidak hanya sapi gemuk, tapi juga ada tadi sayuran, ada karbohidrat, di sini ada protein, di sini ada tadi Bu kasih pakan, tentu di sini ada susu, tapi yang paling mahal tentunya yang jualan sel. Slide-nya lambat banget. Baik, kita lanjut aja karena slide-nya lambat. Jadi, kalau kita lihat mamalia, sapi, domba, dan seterusnya, kalau mereka makan, maka hanya 30% yang dicerna, jadi daging dan energi. 70%-nya itu ada menjadi kotoran, kotoran hewan. Padahal di dalam 70% ini kita bisa proses menjadi bermacam-macam produk yang nanti nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang 30% diproses di dalam ternaknya itu sendiri. Karena memang kalau kita lihat di dalam hukum bekalan massa, yang diproses hanya 30, sedangkan yang dibuang 70. Nah, di dalam farm kita, 70% itu nggak boleh hilang sama sekali. Semua harus diwadahi. Nggak boleh sedikit pun hilang. Itu prinsipnya. Jadi, inilah kalau kita lihat neraca limbahnya peternakan atau material balance-nya farm kita. Jadi, 1 ekor sapi akan menghasilkan daging tentunya, plus metananya 1,6 meter kubik per hari, pakan ikan bisa 0,8, pakan unggas 0,85, bisa menghasilkan pupuk untuk lahan padi per 60 meter persegi. Kemudian pestisidanya kita bisa semprotkan di tanaman. Baik. Jadi material balance buat teman-teman teknik kimia, material balance itu pokoknya menjadi sesuatu yang penting banget di dalam farm kita. Persis kalau kita di bagian proses engineering, kalau kita di pabrik, setiap pagi menghitung dan dijadikan laporan. Berapa jumlah material yang hari ini diproses, in process, dan output. Dan itu terjadi di setiap elemen yang kita tunjukkan tadi, elemen-elemen sistem tadi. Jadi ada di kandang sapi, ada di bagian pemrosesan pupuknya, ada di kebun untuk rumput, ada di sawah kita, ada di kolam, ada di kandang bebek, ada di pabrik tahu atau di gilingan padi dan seterusnya. Oke? Jadi itu harus benar-benar dihitung. Jadi material balance ini menjadi yang penting di dalam farm. Saya kira ini nanti kita bisa discuss dan bagaimana menghitung ini. Saya pernah di telepon Pak Rektor kita, Pak mantan Rektor kita, Pak Kus. Oh ya, closed loop itu diterapkan di farm ya. Saya jawab, jelas Pak,
dicobi mawon. Ya, salah-salah sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting outputnya benar-benar bisa kita lihat everyday. Jadi seperti kalau kita nyusun di persamaan reaksi, kalau kita waktu ngitung persamaan reaksi kimia. Jadi ada yang mula-mula, ada yang bereaksi, kemudian yang sesudah reaksi. Kurang lebih begitulah tiap hari di farm kita. Jadi sapi yang kita pelihara tidak memerlukan input dari tempat lain. Ya rumputnya di farm kita, tambahannya di farm kita, kemudian ikannya tidak diberi pakan dari tempat lain, dari farm itu sendiri. Begitu juga bebeknya, kalau ada bebek menghasilkan maggot. Dan yang teman-teman sekarang ini kalau maggot inputnya harus dari luar, tidak, dari farm kita sendiri. Kalau kita misalkan memijahkan ikan, ya dari maggot-maggot kecil itu, maggot liar. Ya itu yang kita lakukan. Jadi tidak dari luar, wong namanya close loop. Kalau dari luar berarti open loop. Berarti cost-nya benar-benar decreasing. Benar-benar mendekati zero. Paling cost-nya adalah cost operator. Jadi, saya harus tunjukkan. Pokoknya gini, everyday yang ada cash in tadi, itu harus muncul sebagai rupiah. Kalau tidak muncul sebagai rupiah, maka itu ya kita katakan bank kita belum proven, belum garansi lah, belum. Pokoknya harus everyday itu bereaksi, reaksinya terkontrol, terus kemudian bisa dikonversi menjadi rupiah. Saya sebetulnya tadi sudah siapkan bagaimana susunan kredit everyday, tapi ada di handphone saya. Jadi saya nggak bisa buka adik. Baik, berikutnya. Ini yang rekan-rekan perhatikan. Kalau kita hanya beternak, misalkan hanya ngawinin, beternak aja, added value-nya itu, kalau kita lihat, kalau disusun demikian, dari breeding, feedlot, kemudian diproses sampai ke industri makanan, kalau matang, atau disajikan ke konsumen, maka kita bisa lihat harga di breeding itu kalau di Prio, misalkan ini kita ambil sapi, 2,1 US dollar per kilo hidup. Kalau udah dipotong, siap potong 3,7. Tapi kalau udah jadi karkas, 7,5. Tapi kalau sudah jadi matang, 16. Ya, kalau kita hanya ngambil segmen breeding ini, maka added value-nya kecil. Apalagi hanya menggemukkan, kecil. Jualan daging masih kecil. Maka yang terbaik adalah kita sampai di prosesnya ini. Nah, di proses terakhir ini, matang ini, maka itu akan menimbulkan added value yang dari 2 sampai 16. 8 kali lipat. Tolong dilihat. Ini baru horizontal. Vertikalnya lain lagi. Iyalah, kalau kita niru kopi oleh Starbucks, maka harga kopi biji, kopi bubuk, sama segelas kopi yang diproses dengan tradisional berbeda dengan yang sudah diproses dengan vertical integration. Kurang lebih begitulah. Saya kira ini dulu dilakukan oleh rekan kita TK82 almarhum Dodi yang jualan bakso. Sebentar, Kitchen, halo udah? Kitchen? Ya, saya akan tunjukkan T-nya. Saya akan tunjukkan iga bakarnya. Kemudian saya akan tunjukkan baksonya. Kamera, kamera, kamera. Kamera.
Niki. Oke. Enggak, kamera. Ya, tunjukkan. Satu iga bakar. Ini adalah bentuk iga bakar. Oh, nggak kelihatan kamera. Kamera? Nggak kelihatan. Ya, Nah, dia. sudah di sana. Ya. Baik, di kamera ya. Iga bakar. Yang pertama, itu adalah iga yang tidak diseset, jadi tidak dirubah apa-apa. Jadi iganya itu utuh. Tolong diperbandingkan dengan jari. Kameramen, ya itu perbanding. Kameramen, nggak kelihatan. Ya, perbandingan jari. Ya udah, dengan pisau. Pisaunya tentunya selevel, jangan. Ya, itu lihat. Sampean lihat yang di Zoom, yang di online, perbandingan antara sendok dengan iganya. Silakan, ya, sepanjang sendok. Jadi iganya itu adalah utuh. Segede itu. Kalau penasaran nanti datang aja ke Cikampek lah. Jadi iga bakar yang tidak dikurangi. Terus kemudian itu untuk sapi. Terus kemudian iga bakar satunya, ya. Baik, itu yang satunya, bagus. Yang offline, boleh nanti langsung dicoba. Kemudian itu grup sapi, sekarang saya beralih ke soto. Soto, ya, itu soto seger. Yang saya sebutkan, bagaimana kita mengantarkan sampai di 16 US dollar per kilo tadi di margin paling ujung. Jadi itu adalah bagaimana kita menyajikan apa yang ada di farm, di kandang tadi menjadi kredit dan sekaligus beradded value. Baik, itu adalah soto. Kemudian berikutnya adalah bakso. Baksonya benar-benar murni. Ya, itu ada tahunya. Tahunya tentu organik. Tahu bikinan sendiri. Kemudian ada baksonya. Baksonya benar-benar hanya dari farm, nggak ditambahin apa-apa, kecuali garam sama merica. Baik, itu ada iganya. Tentu iga kecilnya. Baik, itu adalah grup sapi. Bagaimana dengan grup domba? Grup domba. Ya, grup domba ini adalah, ya, kalau di Jawa ada tongseng, ya, ada tongseng, terus ada sate, ya, terus kemudian ada kepala kambing, ya. Halo, barangkali ada Pak Baktiar, kakaknya Bu Nur, yang sangat suka sekali kalau kesini makan kepala kambing. Ya, berikutnya adalah, ini adalah yang suka dibuang tetapi malah jadi sesuatu yang enak, yaitu adalah tengkleng. Jadi adalah tulang-tulangnya bisa dijual juga, artinya semuanya kepake. Satu lagi yang belum ke shoot oleh kamera, halo, oleh kamera, itu adalah limbah. Limbah, jeroan, parunya, hati, usus, wes opo ae di jeroan, ditusukin, dijual. Ya, dan ternyata disukai banyak konsumen. Artinya, apa saja yang ada di farm kita tadi diproses menjadi sebuah produk yang berpenampilan berkualitas tetapi juga menghasilkan added value. Berikutnya, ini adalah, saya kira kalau teman-teman di Ungaran, di Semarang, sangat senang sekali, sangat familiar. Kamera, halo kamera. Bakso tahu, kamera. Kameramen, bakso tahu. Kameramen, bakso tahu. Ya, bakso tahu. Bakso tahu goreng. Baik. Ya, baik. Kemudian
Berikutnya, oh belum tersedia tahu organik. Tahu organik. Ya, tahu organik. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi tahu yang diproses hanya dengan menggunakan garam dan kunyit. Jadi kita giling, kasih garam dan kunyit. Delenya dari mana? Dari farm kita. Begitu. Dan kemudian tahu itu kita mix, bisa dengan daging atau dengan yang lain sesuai dengan kemana kita segmen kita menuju. Tapi kita sebut tahu organik. Jadi yang offline di sini nanti bisa langsung nyoba. Baik, baik berikutnya adalah saya ingin tunjukkan. Saya kira ini tahu bacem. Saya kira ini tahu bacem, tempe bacem. Ya. Saya kira itu. Jadi, oke, kameramen sebentar. Satu lagi itu tadi yang belum kelihatan. Oh, beras. Ya. Ibu bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, kakak-kakak kelas yang saya hormati dan saya cintai, menurut saya inilah beras organik, inilah yang akan menjadi primadona kita di farm. Jadi kalau farm itu per 2 ekor sapi itu menghasilkan misalkan 60 juta panen, kalau dengan beras itu bisa mensupport 1 hektar. 1 hektarnya bisa menghasilkan 15 ton per panen dengan 80 anakan. Bayangkan kalau 100 anakan, maka lebih dari itu. Maka cash flow kita ada di situ. Cash flow kita ada di beras organik itu. Jadi kalau sapi 2 ekor bisa mensurf sawah 1 hektar, maka sawah 1 hektar tadi kalau panen 3 kali bisa 45-50 ton. Kalikan 5 aja itu 250 juta. Itu yang dibuktikan oleh rekan kita yang sedang viral, yaitu Mas Heri. Halo Mas Heri, online. Mas Heri Sunarto di Sumarto. Silakan dicek bahwa hasil dari farm kita tidak hanya yang hanya hewannya, tetapi ternyata cash flow-nya dihasilkan dari non hewannya. Dalam hal ini adalah padi. Tidak harus padi lah, tergantung daripada teman-teman punya produk. Halo Isa di Polewali Mandar, di Sulbar. Kalau sampean dengar, bisa nanti sampean testimoni bagaimana menghasilkan gula aren. Ya, gula aren. Baik. Berikutnya, saya kembali ke slide. Start screen ya. Share. Oke. Ini tadi mengenai added value. Ya, saya hanya tunjukin. Ini adalah master-masternya yang harus punya bapak, punya ibu tertulis tadi. Sehingga spermanya bisa dijual dengan mahal. Ya, berikutnya. Oke, ini proses. Ya, saya tunjukkan ini buat teman-teman yang ada di pabrik pupuk, rekan kami. Slide ini ya kita sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Perbandingannya, kalau anorganik, organik, alasannya ada di sini. Jadi kalau pupuk kimia, KTK-nya itu hanya 60. Tapi kalau bahan organik yang mengandung asam umat 1.200. Artinya pupuk kimia itu hanya 1/20-nya kemampuan dibandingkan dengan pupuk organik yang mengandung asam umat.
dan asam umat itu akan dihasilkan secara otomatis dari pupuk organik dari bahan sapi, domba, atau mamalia lain. Oke. Kita klik. Jadi KTK itu adalah koefisien tukar kation. Buat rekan-rekan di kimia, saya kira sangat paham. Kebutuhannya, kalau pupuk kimia 200, kalau di sini tentu harus lebih banyak, pasti. Terus, kalau investasinya, kalau pabrik pupuk tentunya sekarang bukan 5 triliun lah. Sekarang 1 miliar di US, 15 triliun. Tapi kalau bikin kandang ya nggak nyampe lah 1 miliar. Terus, harga biaya produksi lebih dari 4.000, tapi kalau biaya produksi pupuk organik dari kandang kami kurang dari 100 rupiah. Panennya bisa dibandingkan. Kalau pupuk kimia 4-8, kalau kita di range 12-16. Tapi kalau anakannya bisa 100 seperti tadi, tentu bisa lebih dari 16 ton per hektar. Ya. Berikutnya ini hanya alasan akademis bagi yang sudah mengerti apa itu asam umat. Ini adalah senyawa dengan berat molekul besar di atas 200, ada yang mengatakan di atas 2000, silakan. Tapi intinya adalah dia ber-KTK tinggi dan dia bisa mendekomposisi bahan organik. Yaitu tadi bahan-bahan organik dari kohe. Seterusnya, ini adalah hanya step aja. Ini untuk CH4-nya, metana. Saya kira ini, sebentar, barangkali rekan kita kalau sedang online juga ngikut, Andreas Wici, TK97. Saya kira spesialisnya di sini. Ya, silakan berhubungan dengan beliau. Ya, ini adalah alasannya. Saya sampaikan urut-urutannya. Jadi kalau kohe itu kemudian dikasihkan, misalkan dikomposisi dengan bakteri, misalkan jadi bokasi. Nah, habis dari bokasi terdekomposisi lagi menjadi asam laktat. Gugusnya berubah dikit jadi asam amino, gugusnya berubah dikit jadi protein. Artinya dari kohe, dari kotoran sapi, bisa membuat jalur sampai protein. Ya, basa Jawane apa tuh mon? Letong dadi endok. Iya, silakan. Ini adalah saya kutip dari Handbook Chemical Engineering Perry. Iya, silakan. Kita lihat. Iya, rantainya sama aja. Iya. Yang beda gugusnya. Ya. Nah, alasannya cuma ini, alasan akademisnya. Nyun sewu. Bagi teman-teman kimia kalau saya kurang tolong ditambahin. Tapi kalau di lab kita buktikan alasannya ya hanya ini saja. Baik, buat teman-teman yang online, saya kira supaya nanti kita bisa barengan sama, kalau yang offline lidahnya di sini main, maka saya tunggu yang online nanti kedatangannya di Cikampek. Oke, okay? Ya, ini adalah hasil dari sapi hasil IB kita. Ya, dari embrio transfer kita dan dari inseminasi buatan. Oh, di sini ada Ibu. Oh, iya, Ibu. Ya, oh, Bapak. Inilah sapinya, Bapak. Ini dari kita ini. Di kandang ini. Nanti penjelasan akan Mirsani. Jadi kebetulan ada konsumen yang ikut offline. Jadi di sini sudah sama, hampir mirip dengan yang kita tunjukkan di slide sebelumnya, yang tadi itu adalah kita ambil dari farm di luar. Ini adalah farm kita di lokal. Baik, ini adalah hanya proses aja, saya kira lewat. Nah, rekan-rekan semua di IITB
kandekan kita bisa bareng-bareng, maka kita bisa akan seperti di New Zealand ini. Kalau dari surveinya OECD, jumlah sapi sebanyak 10 kali jumlah sapi dan domba tentunya jumlah penduduknya. Maka ternyata dia akan memberikan nilai tambah dalam bentuk pendapatan dia. Itu di sini ditulis pendapatan per kapita sebesar ini. 42.000 lebih. Nilai ekspornya. Tapi yang paling menarik menurut saya 3 dan 4. Menurut saya lebih relevan yang 3 dan 4. Tidak hanya alasan ekonomis, tapi alasan hubungan antar manusia. Jadi yang pertama adalah kekerabatan sosial sangat erat, tingkat kesehatan tinggi. Saya kira 2 hal ini menjadi perhatian kita lah. Ternyata orang kalau bergaul sama sapi, domba, orangnya jadi friendly. Sama tetangga jadi toleran. Saya kira ini OECD yang survei, bukan saya, bukan mengada-mengada. Dan akhirnya yang kelima ini, partisipasi dan hubungan antar individu berkualitas. Jadi di samping hubungan nilai ekonomis yang tinggi, tapi adalah manfaat sosial. Saya tunjukkan cash flow-nya supaya ini baik. Terus ya ini. Jadi di sini saya ingin sampaikan intinya adalah 1 hektar itu disupport dengan 2 ekor sapi misalkan, itu akan bisa menghasilkan lebih dari 10 ton. Dalam 1 tahun sapinya sendiri menghasilkan misalkan 60 juta, tetapi lahannya menghasilkan bisa 200 juta. Halo Mas Heri, kalau nanti Mas Heri tanya jawab bisa disambung dengan Mas Heri mesin 89 yang punya farm di Sukarjo. Jadi 1 hektar itu kalau kita nyebut OSBL-nya, outside battery limit, itu hanya diservis oleh ISBL, inside battery limit, 2 ekor sapi, itu sudah konstan. Kalau kita bisa menjaga close loop-nya. Jadi cash flow-nya akan berbentuk kayak gini. Ini hanya padinya saja. Bayangkan, kalau itu 1 hektar bisa menghasilkan 300 juta per tahun atau 50 ton. Kalau itu terjadi di 12 juta lahan kita nasional, saya kira itu sudah setengah APBN. Bagaimana? Bagaimana tawaran kepada para peserta semua? Apa nggak menggiurkan ini? Nggak kedengeran. Kita bisa mengubah Indonesia dari close loop ini. Benar, saya ngomong dari hati. Marilah, please lah. Kita punya share yang mungkin bisa disampaikan setelah lihat diskusi ini, setelah kita mengikuti ini. Marilah, saya mengajak kepada rekan-rekan semua bahwa kita berkontribusi. Barangkali ada rekan-rekan kita di Etitu, kita bisa memberikan legacy. Ya, barangkali inilah menurut saya inti daripada diskusi kita. Kita benar-benar bisa mengubah kondisi sosial kemasyarakatan kita lewat model closed loop yang sudah kita praktekkan. Tentunya peran kita masing-masing di sini sangat. Cuman saya. Baik, saya kira sudah 1 jam lebih. Saya akan akhiri. Ya, benar. Saya akhiri. Iya. Ya, saya kembalikan kepada pembicara. Ya, terima kasih Pak Darmono untuk pemaparannya.
tampaknya ada beberapa ini banyak pertanyaan Pak yang masuk yang karena sangat menarik. Ada yang pertama ada ini Pak, mohon penjelasan tentang proses kohe menjadi pakan ikan dan pakan unggas katanya Pak. Mau langsung jawab atau ya? Ya, langsung jawab on ya. Ya. Ya, baik. Jadi pertanyaannya yang offline, bagaimana mengubah kohe jadi pakan ikan? Nanti yang offline langsung praktek ya. Yang offline langsung praktek. Langsung praktek dan pulang harus bisa. Tapi yang online kurang lebih begini. Kohe, kemudian kita tiriskan, bisa juga masukin ke air yang kita sudah kasih probiotik, kemudian angkat itu padatannya kemudian kita campur dengan bekatul, terus kemudian ditambahin dengan misalkan aja runtah ikan asin, terus kemudian ditambahi dengan probiotik, campur, kemudian tunggu 4 hari, bekerja di suhu 40, itu sudah jadi. Siap diberikan kepada bebek unggas atau kepada ikan. Siap. Secara kasar gitu. Tadi di slide saya, sebentar. Di slide saya, ya, di slide saya, ya, di slide saya nih, di slide saya, Ya Pak. ya, muncul? Sudah ada Pak. Sudah muncul? Ada Pak. Ya, baik. Di slide saya tuh. Jadi desainnya begitu. Jadi kalau kita dengan proses granulasi, Belum muncul. jadi kohe basah, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, maka akan kita tambahin bahan-bahan lain, kemudian pengkayaan, kemudian dikasih probiotik, apa saja, terserah pilihannya, itu akan menjadi sudah akan menjadi pakan unggas atau pakan ikan. Saya katakan, ya, anaerob. Oke? Silakan. Ya, mudah-mudahan terjawab Pak. Nah, ini yang kedua Pak, katanya apakah ada aplikasi untuk pencatatan semua ini Pak? Gimana Pak? Oh iya, gini. Ya. Nyun sewu, saya buat teman-teman, ya, buat yang offline, apakah ada guideline-nya untuk semua proses itu? Ya, ini saya susun sebuah guideline SOP, saya bentuk dalam bentuk paket EPC, Engineering, Procurement, Construction, kemudian nanti startup, kemudian komersial, dan kemudian running, everyday sampai kritis. Ini di sini ada. Jadi dimulai dari nyusun FS, operasinya, detail engineering, sampai ke detail drawing-nya tertulis. Ya, sudah dalam bentuk buku. Jadi plus besaran investasinya. Jadi buat penjenengan, Bapak, nanti ini paket ini bisa. Biasanya memang harus pakai biaya itu, tapi itu tergantung daripada menawarnya. Jadi buat teman-teman di geodesi yang punya perusahaan untuk pemetaan, untuk kecil-kecilan, misalkan lahan 1 hektar, 15 hektar, dan seterusnya, pakai drone, data mentahnya itu. Setelah itu, maka kita olah nanti di biro engineering kita. Jadi, paketnya sudah jadi dalam bentuk EPC, Engineering Procurement Construction. Monggo.
Nah, ini yang ketiga. Bagaimana proses pengolahan pupuk padi, pupuk untuk padi dari kotoran sapi dan bagaimana efektivitasnya dibandingkan pupuk komersil, katanya Pak? Oh iya. Jadi, sebentar, saya tanya kameramen. Kameramen bisa ngesut proses di kolam? Bisa? Coba sebentar. Saya akan tanyakan kameramen. Jadi, prinsipnya adalah kita men-separate proses itu jadi 4 bagian. Yang pertama adalah padatan, tempat padatan, kemudian pencampuran, dan semua itu dikerjakan dengan energi gravitasi, padatan, cairan, kemudian di kolam pertama kasih probiotik, kolam kedua proses, kolam ketiga proses, kolam keempat jadi. Proses itu 6 hari prosesnya. Di situ prosesnya anaerob dan kita kerjakan sebetulnya hanya proses dekomposisi saja. Oh, yang orang kenal itu dengan fermentasi. Tapi harus benar-benar terkontrol. Oleh karena itu saya menyarankan pada teman-teman yang baru pemula, setiap tahapan kolam atau tahapan bagian itu dikasih lab. Diambil sampelnya. Ini berapa asam laktat, asam fulfaknya seperti tadi. Memang ada sedikit biaya, tapi itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana nanti dari kohe tadi menjadi proses-proses terakhir menghasilkan asam umat. Ya, di situ ada tahapan-tahapannya. Tentu kalau ingin detail harus praktek. Dan kalau ingin detail benar lagi, tentu harus melalui tahapan-tahapan yang memang ya kita susun dengan kontrol dari hasil lab di setiap tahapnya. Ji, monggo. Ya Pak. Nah, yang keempat ada ini katanya sependapat dengan Pak dan perlu arranger oleh para insinyur dan praktisi otodidak lainnya. Dan juga pemahaman sistem industri hayati di mana balans nutrisi dan lingkungan perlu dijamin. Menurut kondisi alam masa dahulu pasti tidak dan perlu sistem pasar yang adil. Kayaknya pernyataan Pak. Nah, ini katanya ada pertanyaan, gimana mulainya bagi yang nggak punya tanah yang luas, Pak? Apakah akan bisa dibentuk sebuah jaringan gitu, Pak? Oh iya, baik. Jadi sebetulnya tidak harus 1 hektar. Kalau dari Mas Agung, Tanto, itu 3. Ya, saya ulang pertanyaannya Bu Anggi online. Bagaimana menyusun ini semua, proses ini semua bagi pemula? Ya, bisa. Jawabannya bisa, yaitu dengan cara kita punya lahan. Lahannya tidak harus lebar 1 hektar, 10 hektar, atau lebih dari itu. Misalkan kita punya 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter. Ada yang sudah dulu merancang, yaitu Mas Agung Hartanto, itu di 3000 meter persegi. Bisa. Jadi intinya adalah membagi lahan itu menjadi elemen-elemen, menjadi subsistem, elemen sistem yang kita nanti saling konekkan. Sehingga ketika nanti berhubungan, itu saling memberikan feedback antara elemen yang bersangkutan. Sehingga hasil akhirnya itu adalah output sistem yang closed loop. Nah, tugas kita adalah menyusun itu. Bagaimana menyusun dari permulaan, proses yang terjadi mau sekompleks apa, tentu ada rules-nya,
ada aturannya. Ya. Tapi poinnya adalah tidak selalu harus di lahan yang luas. 3.000 meter bisa. Kalau terpaksanya 2.000. Kalau 1.000 bisa tapi terlalu sempit ya. Kalau bisa mah ya kalau kita mencaratkan kalau bisa rada longgar. Tapi saya dengar ada yang 1.000 bisa. Saya kira ngoten. Oke, sebentar. Pertanyaan offline. Ya, Pak. Oke. Pertanyaan dari offline. Bagaimana ADG sapi per hari kalau kita close loop sesuai dengan material yang kita ada di dalam elemen sistem kita. Misalkan kita punya pupuk, kita punya rumput Taiwan plus ampas tahu plus ampas apa yang ada di farm kita, maka itu ADG-nya setengah kilo per hari. ADG bisa mencapai 2 kilo. Jadi ADG itu adalah average growth. Setiap hari tumbuh berapa kilo per ekor per hari. Ya, baik. Baik, ya, sudah offline lagi. Boleh tanya, Mas? Boleh tanya? Mas Kari, boleh bertanya? Ini lagi pertanyaan dari offline dulu, Pak. Katanya, Pak. Silakan, Pak. Oh, ya. Ya. Berapa lama setelah kita IPS kita jatuh di sapi ya, nah mulai ini menghasilkan atau berapa komersil kita dapat ya. Baik yang jadi pertanyaannya saya ulang. Yang pertama tadi sebenarnya tidak harus satuannya hektar. Tidak harus 3.000 meter bisa. Terus yang kedua, ada bisa di dataran rendah, dataran tinggi? Ya, bisa. Nah, jadi syaratnya adalah bagaimana bakteri bisa tumbuh di situ. Terus berapa lama bisa payback, katakanlah begitu? Ya, setahu saya kalau farmnya dikendalikannya terkontrol banget, itu nggak nyampe 2 tahun. Balik. Tapi kalau investasi sama investasi tanahnya ya 3 tahun lah. 3 tahun bisa lah. Tapi kalau hanya working capitalnya, tahun pertama itu untung. Tahun pertama untung. Ya. Jadi minimal 2 ekor sapinya. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya. Ini. Halo. Ya, halo. 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 Kedengaran, Pak? Halo. Ya, silakan, Pak. Oh ya. Ya, betul. Halo. Ada pertanyaan berikutnya. Ini berapa lama agar close loop ini bisa terjadi, katanya, Pak? Ya. Baik. Kalau close loop itu bisa terjadi itu memang ya, pertama sangat dipengaruhi knowledge, kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Karena close loop ini kalau yang sudah berjalan dan benar, itu inputnya hanya air. Hanya air saja. Yang lain akan timbul di dalam proses. Oleh karena itu,
closed loop yang benar, paham, yang mengikuti closed loop itu adalah sebaiknya elemen-elemennya kita bisa susun benar. Nah, proses menuju kekompletan elemen itu biasanya sangat dipengaruhi oleh knowledge dari arrangernya. Arrangernya sangat menentukan. Jadi sangat dipengaruhi oleh keterampilan si arrangernya. Jadi semakin tinggi jam terbang arrangernya, maka closed loop itu segera terpenuhi. Tentu dengan variabel-variabel lain, misalkan kondisi lingkungan dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa singkat, sebetulnya closed loop itu hanya sebuah ekosistem yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Nah, abiotik adalah tanah, air, udara, cahaya matahari, dan apa yang ada di situ. Lingkungan biotiknya adalah kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang tidak terlihat yang berproses. Jadi mengkombinasikan itu. Ya. Matur nuwun. Ini sebetulnya banyak sekali Pak pertanyaan, cuman karena waktu agak ini, mungkin saya pilih satu pertanyaan terakhir Pak, atau dua pertanyaan terakhir. Ini katanya Pak, bagaimana meyakinkan petani padi untuk memakai pupuk dari kotoran sapi, dari pengalaman di lapangan Bapak gitu, peternak sapi banyak yang kesulitan, semisal untuk mengambil jerami untuk pakan sapi dan barter dengan kotoran sapi gitu Pak. Kan petani banyak yang lebih prefer membakar jeraminya katanya. Begitu Pak. Bagaimana cara meyakinkan para petaninya? Ya, memang harus masuk. Baik. Baik. Jadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana meyakinkan para petani untuk yang kita produksi? Ya, jadi jawabannya adalah jangan sudah terjadi itu beberapa musim, maka mereka akan nimbrung. Nimbrung lama-lama akan banyak-banyak dan kemudian mereka ikut. Nah, akhirnya ketika mereka nggak punya pupuknya ya beli. Yang lain ya akhirnya join bareng. Jadi kata kuncinya adalah jangan dengan kata-kata, karena kalau dengan kata-kata nanti dikira PPL. Jadi harus kita praktekkan sendiri, kemudian mereka lihat. Yang saya sudah lakukan, ketika kita melakukan itu, nanti sawah kita akan berbeda, jadi terasa lebih hijau, anakannya lebih banyak, terus kemudian hasilnya lebih, sehingga mereka pada nimbrung. Begitu juga para calon tengkulak dan lain-lain. Ya, akhirnya di sawah kita itu kayak kumpulan orang masuk premannya Pak. Ya, orang-orang yang ngutip, ya tolong. Ya. Ya Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Katanya, apakah sistem peternakan terintegrasi atau closed loop ini bisa dikerjakan dengan sambilan atau memang harus full time? Kalau bisa sambilan, itu bagaimana manajemennya Pak? Ya, apakah, saya ulang pertanyaannya, apakah integrated farm atau closed loop itu bisa dikerjakan dengan sambilan? Jawabannya ya. Ya, karena pengontrolan itu bisa terjadi tidak harus continuous 24 jam, tapi dalam sehari itu bisa dikontrol dalam misalkan 30 menit. Apakah elemen-elemen itu berfungsi, berjalan, dan seterusnya. Tetapi memastikan bahwa setiap elemennya berproses, berinteraksi sesuai dengan parameter
sederhananya adalah bagaimana kita mengatur irama line of balancing-nya setiap elemen. Ya. Jadi itu tidak harus 24 jam. Enggak. Tapi bisa diskrit. Ya. Ya. Misalkan pakannya tersedia cukup, kebersihannya terkontrol, kemudian kalau untuk tumbuhan, make sure bahwa tidak ada pengaruh luar yang signifikan, terutama untuk hama. Karena begitu ada hal lain yang di luar, kemudian itu bersifat toksit atau hama, maka bisa cenderung mengganggu. Harusnya sistem melakukan self correction sendiri. Kalau close loop benar. Ya. Ya. Baik. Kembali ke host ya. Atur nuhun. Ya Pak, terima kasih. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin waktu sudah menunjukkan 10.39. Kita menjelang zuhur. Jadi mungkin sampai sini aja Pak pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disampaikan melalui grup WA yang linknya sudah dicantumkan di chat. Mungkin nanti saya copy lagi. Sebentar. Untuk selanjutnya mungkin saya akan sedikit memberikan sedikit rangkuman atau kilasan tadi dari Pak Darmono. Dalam peternakan dan pertanian yang terintegrasi ini memang satu elemen dengan elemen yang lain saling berhubungan, saling memberi pasokan dari satu elemen dengan elemen yang lain. Terus dengan adanya sistem manajemen, adanya peran dari arranger yang menjadikan breeder dan financer itu menjadi lebih lebih baik lagi perannya, sehingga peningkatan nilai yang asalnya mungkin sedikit, value dari si peternakan tadi menjadi lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, hal-hal tadi ya didukung oleh banyak, ya seperti misalnya pakan yang dimakan oleh sapi 30% dicerna, 70% kotoran hewan yang akhirnya bisa dimanfaatkan seperti untuk pertanian dan sebagainya. Bukan hanya untuk sekedar wacana, nanti ada action plan-nya juga. Action group-nya sudah ada di WhatsApp, jadi untuk teman-teman yang kira-kira tertarik untuk bagaimana ke depannya atau punya ide untuk berkolaborasi segala macam, silakan masuk saja di grup WA tersebut. Dan ada beberapa juga yang bertanya soal lokasi Pak Darmono. Lokasi di Cikampeknya sebelah mana? Tadi udah di-share juga di dekat rumah makan Mas Ihsan 1. Mas Ihsan 1. Oh iya. Nah, jadi mungkin saya juga bakal main Pak ke sana suatu hari. Nah, sebelum ditutup ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan oleh pengurus Agripreneur Ganesha, Pak Agung. Silakan Pak Agung.
Halo, Ya. Assalamualaikum Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran kah? Ye. Ada Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama atas nama pengurus mengucapkan terima kasih pada narasumber yang terhormat Mas Sidarmono, TI alumni Teknik Industri ITB Angkatan 82, yang mudah-mudahan insya Allah menjadi amal jariah penjenengan dari hari ini. Kedua, tentunya kepada semua hadirin yang alhamdulillah sampai jam ini masih bertahan sekitar 80-an peserta yang hadir, lebih baik dari sebelumnya. Ya, diharapkannya memang kita tidak mengejar kuantitas tapi kualitas ya. Makanya kita juga di awal kita sampaikan yang berminat, karena kalau nggak berminat ya percuma ya. Kedua, setelah berminat makanya tentunya ada tindak lanjut, makanya sudah dibuatkan action plan ya di WhatsApp group. Nah di situ nanti bisa kalau memang ada pertanyaan, ada yang bisa ditanyakan minta penjelasan lagi, dan yang penting adalah aksi, karena ini kita berharap bahwa selain literasi, edukasi kita ada aksinya, dan kita berharap bahwa semua aktivitas kita ini bernilai ibadah dan diterima Allah, dan insya Allah menjadi amal jariah kita semuanya. Dan kita selalu mencoba mewujudkan secara nyata bagaimana kita berjamaah bersama-sama, ya bersilaturahmi, berkolaborasi, berkontribusi, berbagi. Ya, berbagi tidak selalu dalam bentuk materi, ya bisa dalam seperti saat ini adalah Mas Sri Darmono berbagi ilmu, kita berbagi pendengaran untuk memperhatikannya. Yang harapannya adalah sinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Karena konon katanya mimpinya 2045 Indonesia akan menjadi negara maju nomor 3. Nah, pertanyaannya bagaimana ya arah ke sananya ya. Mungkin dari kita mulai kita diri sendiri saat ini juga hal yang sekecil seperti ini kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih, minta maaf bila ada salah-salahnya, dan satu lagi mohon doanya, dukungannya bahwa semoga acara ini istiqomah setiap hari Sabtu ya. Dan untuk kedepannya pekan depan, Sabtu depan kita insya Allah akan masuk ke perikanan atau aquaculture. Ya bisa macam-macam nanti ada topiknya, dan silahkan untuk dipantau lagi, diikuti lagi. Terima kasih juga termasuk kepada semua pihak, Mas Gari dan saya yang lainnya yang telah membantu semua terlaksana ini, dan mudah-mudahan kembali lagi ini menjadi amal ibadah kita yang jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung atas penjelasan dan penutupnya. Pak Sri Darmono, terima kasih atas pencerahannya, sharingnya kali ini. Insya Allah bisa diterapkan, terutama untuk saya karena di rumah saya juga ada sapi, ada tanaman-tanaman juga yang bisa mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Juga buat rekan-rekan semuanya, bapak, ibu yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di acara kali ini. Mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Ya mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini. Kita akan lanjut pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Mas Ri kan tengklengnya kangen. Baik, Pak.